Bab 122. Semua datang. Regal sebenarnya mendambakan Talita dan Maria. Dua wanita yang sangat cantik. Sayangnya, kekuasaannya tidak cukup. Kalau tidak, dia pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya. Pria seusianya sebenarnya lebih memahami kecantikan wanita dewasa jauh lebih baik. Sungguh luar biasa membayangkan membuat kedua wanita cantik ini berada di bawahnya. Namun, ini hanya bisa ada di dalam bayangannya. Segera, Regal sadar. Kedua wanita cantik ini pasti dipanggil oleh Direktur Deon dan Morsa untuk berurusan dengan Devan. Kedua wanita cantik ini selalu melindungi anaknya. Selama ada yang berani cari masalah dengan putra mereka, mereka pasti akan menghancurkannya sampai ke akar. Dia berkata, "Dua nyonya yang terhormat sekalian, kalian harus bantu kami urus masalah ini. Bajingan ini tidak hanya memukulku, tetapi juga Direktur Deon dan Morsa. Bahkan mengatakan kalau dua nyonya sekalian tidak datang, dia akan melakukan hal lebih kejam." Regal sengaja menambahkan, berharap dua wanita cantik pemarah yang rela melindungi anaknya ini bisa mengurus Devan. Sayangnya, apa yang dia tidak tahu adalah, mereka datang ke sini bukan untuk mengurus Devan, tetapi Devan yang akan mengurus mereka. Kata-kata Regal membuat sudut mulut Talita dan Maria berkedut. "Regal, kamu diam saja." Melihat bahwa Regal tidak tahu situasinya, Direktur Deon berkeringat dingin. "Kalian berdua, apa yang kalian takutkan? Kedua ibu kalian yang baik pasti akan menjaga kita." Regal bicara pada Devan, "Nak, cepatlah berlutut dan minta maaf pada dua nyonya terhormat ini." Devan tersenyum ketika dengar kata-kata itu. Dia menatap dua wanita cantik yang berpakaian sangat mempesona. Lalu berkata sambil tersenyum, "Apa aku perlu berlutut untuk kalian?" Talita dan Maria saling menatap. Pada saat berikutnya, kedua wanita cantik itu berlutut di depan Devan. Kengerian Devan. Sebelum mereka datang, suami mereka sudah memberitahunya ratusan kali. Devan adalah bos besar. Sosok yang tidak boleh disinggung sama sekali oleh keluarga mereka. Saat sudah bertemu Devan, bahkan jika Devan meminta mereka untuk makan kotoran, mereka tidak boleh menolak. Meminta Devan berlutut untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka punya nyali? Meskipun itu memalukan, tapi kehilangan harga diri jauh lebih baik daripada kehilangan kejayaan dan kekayaan di masa depan kan? Bahkan, setelah melihat betapa tampannya Devan, kedua wanita cantik ini memiliki pemikiran lain di benak mereka. Seandainya Devan jatuh cinta pada mereka, lalu mereka bisa jadi wanita Devan, bukankah mereka akan lebih makmur ke depannya? Meski kekuatan suami masing-masing dari mereka tidak buruk sekarang, ada juga aset triliunan. Tapi mereka tahu bahwa semakin mereka berada di tempat yang tinggi, semakin mereka berjalan di atas es tipis. Begitu bertemu bos sungguhan, semuanya akan berakhir dalam sekejap. Memikirkan hal ini, kedua wanita cantik itu menurunkan pakaian mereka, seolah memberitahu Devan bahwa meskipun mereka sudah tua, mereka masih memiliki hal indah di tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka orang kaya. Tentu saja ada perawatan khusus. Tidak peduli seberapa buruknya, itu tetap terlihat menarik. Dua nyonya yang terhormat sekalian, ada apa? Apa kaki kalian terasa lemas? Mau kubantu? Regal masih tidak mengerti situasinya. "Tuan Muda Amor, kami tidak kenal pria yang berisik ini. Apa kami perlu mengusirnya?" Maria berjalan ke arah Devan sambil berlutut. Dia berkata pada Devan dengan nada datar sambil memijat kaki Devan dengan tangan kecilnya. "Dua nyonya yang baik, apa kalian tidak salah?
Anak ini yang harus dihajar. Regal terlihat bingung. Saat itu, mana Tuan Muda Amor? Suara yang lebih dewasa terdengar. Semua orang mencari asal suara. Kemudian terlihat seorang wanita berpakaian bagus berusia 50-an berjalan masuk. Itu Ibu Regal. Baru saja Ayah Regal menerima telepon dari Ayah Direktur Deon dan Ayah Direktur Morsa. Dia tahu keseluruhan cerita. Dia segera memutuskan untuk membiarkan istrinya datang menemani Devan. Padahal, istrinya sedikit lebih tua. Tapi sulit untuk menjamin bahwa Devan memiliki selera yang istimewa. Apa dia suka yang lebih tua darinya? Melihat seorang wanita berusia 50-an datang. Mulut Talita dan Maria berkedut. Ada yang bicara lebih dulu, kakak. Kamu tidak datang untuk ikut bersenang-senang kan? Meski keduanya berusia 40 tahun. Di bawah pengaruh teknologi dan kerja keras. Mereka dapat mempertahankan tubuh mereka di usia 30-an. Tapi kalau sudah berusia 50-an, tidak ada teknologi yang bisa membuat daging lama kembali jadi daging segar. Bu, kenapa kamu di sini? Regal menatap ibunya dengan bingung. Plak, wanita itu langsung menamparkan wajah Regal. Kemudian, dia juga berlutut di depan Devan. Berkata dengan nada menyanjung, Tuan Muda Amor. Aku Ibu Regal. Aku datang ke sini untuk menemanimu. Tolong jangan marah lagi. Melihat wanita tua yang berpura-pura malu, Devan merasakan semburan keringat di dahinya. Urusan kali ini tampaknya agak terlalu besar. Regal masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi untungnya, Direktur Deon dan Morsa menariknya ke samping saat ini. Lalu dengan cepat memberitahu dia apa yang terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Regal segera mulai berkeringat di dahinya. Devan ini sangat menakutkan, kan? Singkatnya, dia benar-benar memanggil ibu dari mereka bertiga. Tuan Muda Amor, kamu bisa melakukan apapun pada kami. Ketiga wanita itu menatap Devan dengan tatapan genit. Lagi pula, bahkan jika Devan adalah orang yang jahat, dia masih harus merawat para wanita tua dengan baik. Terlebih lagi, Devan masih sangat muda. Hal ini membuat para wanita tua yang datang jadi ngiler. Direktur Patin, tanda tangani kontraknya. Devan meminta Fiona untuk memberikan kontrak itu pada Regal. Regal dengan patuh menandatangani kontrak. Baiklah, Tuan Muda Amor. Bersenang-senanglah pelan-pelan. Kami akan pergi dulu, kata Regal sambil menelan ludahnya setelah selesai tanda tangan kontrak. Segera, Devan sadar bahwa kata-kata ini terdengar agak aneh. Bersenang-senang pelan-pelan. Apa maksudnya? Tiga pemuda itu semuanya meninggalkan ruangan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang juga meninggalkan ruangan. Hanya ada tiga wanita parubaya yang tersisa. Ya, Devan, aku juga akan pergi. Bahkan Fiona merasa ada yang tidak beres di tempat ini dan hendak pergi. Devan menatap ketiga wanita itu yang sudah penuh minat. Sudut mulutnya berkedut. Dia dengan cepat memegang tangan kecil Fiona. Kemudian dia berkata kepada tiga wanita itu, aku meminta kalian untuk datang ke sini. Hanya untuk memberitahu putra kalian. Jangan kira kalau sudah punya sedikit uang, mereka jadi tidak tahu diri. Ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Sekarang kalian bisa pergi. Namun, ketiga wanita itu tidak berniat pergi. Masih menatap Devan dengan tatapan ambigu. Dia berkata, Tuan Muda Amor bisa beri pelajaran lebih banyak pada kami. Tidak perlu. Aku sudah sangat puas dengan kehadiran kalian. Devan menelan ludah dengan cemas. Meskipun ibu dari Direktur Deon dan Morsa masih terbilang cantik, tapi jelas dia jauh di belakang Tasya.
wanita cantik nomor 1 di Alsutra. Lalu ketua kelas yang cantik itu juga masih ada di sini. Kalau Devan benar-benar melakukan sesuatu yang tidak biasa, kalau beritanya tersebar, bagaimana dia akan menanggapinya? Tapi, Tuan Muda Amor, kami semua sudah datang. Bersambung. Bab 123 meminta tolong. Keluar. Devan menegakkan wajahnya dan berteriak dengan dingin. Melihat Devan terlihat marah, dia menatap Fiona di sebelah Devan. Ketiga wanita itu tahu bahwa mereka tidak ada gunanya malam ini. Harus dengan enggan pergi. Hanya Devan dan Fiona yang tersisa di ruangan itu. Suasana jadi ambigu. Terutama cara Fiona menatap Devan berubah drastis. Bagaimanapun, ketika dia masih mahasiswa, Fiona juga punya sedikit perasaan untuk Devan. Hari ini, anak itu sudah tumbuh jadi raksasa. Fiona masih ingat apa yang dikatakan Devan saat dia menyatakan cintanya padanya. Mengatakan bahwa dia akan memperlakukannya dengan baik selama sisa hidupnya. Juga memukuli siapa saja yang berani mengganggunya. Meskipun Devan mungkin hanya bicara omong kosong pada saat itu, tapi di hati Fiona ada sedikit rasa senang. Tapi sekarang, Devan benar-benar jadi pria yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Pada malam ini, ketika dia akan menyerahkan tubuhnya, Devan menolongnya lagi. Jadi, Devan, apa yang kamu katakan saat di sekolah masih tetap sama? Fiona menatap Devan dengan manis. Apa katamu? Devan menggaruk kepalanya. Dia mengatakan segalanya untuk mengejar Fiona saat itu. Tapi sekarang dia tidak dapat mengingat satu kata pun. Kamu bilang, kalau aku jadi pacarmu, kamu akan memperlakukanku dengan baik selama sisa hidupmu. Juga siapapun yang berani menggangguku, kamu akan memukulnya. Fiona memeluk Devan dan berkata pelan. Pria kesepian dan wanita yang terkagum. Di ruangan yang sama, aroma samar dari tubuh Fiona terus-menerus merangsang Devan. Selain itu, dia adalah primadona di sekolah pada masanya. Semangat Kirin di hati Devan samar-samar ingin keluar untuk membuat masalah lagi. Tapi Fiona tidak lebih baik dari Tasya. Kalau Devan benar-benar melakukannya, Fiona pasti akan mati. Ketua kelas, kamu tidak harus jadi pacarku. Aku akan tetap melindungimu, jawab Devan dengan lembut. Lalu bagaimana kalau aku mau melakukannya? Fiona menatap Devan diam-diam dengan sepasang mata besar yang indah. Bulu mata panjang yang lentik bergoyang. Ketua kelas, sebenarnya, kamu tidak perlu sampai seperti ini. Devan menelan ludah. Devan, aku tahu. Kamu pasti mengira aku jatuh cinta padamu karena aku melihat kamu jadi kaya dan kuat. Tapi, tahukah kamu, sebenarnya, ketika aku masih sekolah, aku juga menyukaimu. Fiona berkata dengan malu. Dalam situasi ini, ditambah dengan suasana ini, kalau Devan tidak melakukan sesuatu, itu memang akan mengecewakan malam yang sangat indah. Kalau cuma sedikit, harusnya nggak apa-apa kan? Devan berpikir dalam hatinya. Fiona sangat cantik, dengan balutan pakaiannya. Itu cukup membuat pria manapun tergila-gila. Tepat ketika Devan akan beraksi, tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah panggilan Odin. Orang ini benar-benar bisa memilih waktu yang tepat. Kamu angkat dulu. Fiona tidak melepaskan tangan Devan. Berkata dengan lembut pada Devan. Devan menekan tombol jawab. Lalu berkata dengan sedikit marah, sebaiknya urusanmu penting kali ini. Kalau tidak, kamu akan hancur. Devan, tolong. Suara tangisan Odin terdengar dari telepon. Kamu bisa panggil Gavin kalau ada masalah. Atau yang lain juga tidak apa.
kata Devan cepat. Tidak. Kamu harus datang sendiri untuk masalah ini. Kumohon. Brother. Oke. Odin memohon. Rasanya Odin benar-benar mengalami masalah besar. Devan hanya bisa pergi ke sana secara pribadi. Ya. Ketua kelas. Sesuatu terjadi pada Odin. Aku harus pergi ke sana, kata Devan pada Fiona. Aku akan ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantu, kata Fiona. Oke, pikir Devan. Kalau bersama pasti tidak ada masalah. Jadi dia membawa Fiona bersamanya. Saat ini, Odin sedang berada di ruang patroli. Selain dia, ada wanita lain di sampingnya. Itu adalah tetangganya dulu yang terlibat dalam pekerjaan khusus, Prilly. Di seberangnya dan Prilly adalah seorang detektif wanita dengan dada besar. Pada saat ini, polwan wanita itu menatap Odin dengan wajah serius. Akan diberi kelonggaran kalau mengaku. Akan ada ketegasan kalau melawan. Kuberi sana. Lebih baik jujur, polwan. Dia ini memang benar pacarku. Odin menjawab dengan nada sedih. Odin saat ini bisa dibilang sudah berkembang jauh dalam urusan bicara. Dia membantu Gavin mengelola cabang. Kurang lebih, dia bisa dibilang sebagai bos kecil. Odin tidak melupakan tetangga perempuannya ketika dia tinggal di rumah kontrakan. Lagi pula, saat dia paling kesepian, tetangganya itulah yang menghangatkan tubuhnya. Jadi, Odin menemui Prilly. Dia bermaksud untuk membawa Prilly keluar dari lautan penderitaan sepenuhnya. Tahu bahwa Odin kini telah jadi bos. Prilly juga sangat senang dari lubuk hatinya. Begitu keduanya merasa senang, mereka mau tidak mau bercinta di rumah kontrak. Sayangnya, mereka tertangkap basah oleh petugas polisi. Kemudian, keduanya ditangkap. Meskipun begitu, Odin mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa Prilly adalah pacarnya. Sayang sekali polisi wanita itu tidak percaya sama sekali. Karena dia sudah punya buktinya. Prilly ini adalah tante girang. Nyatanya, untuk hal semacam ini, Odin bisa dengan mudah memanggil Gavin untuk membuatnya keluar. Tapi bagaimanapun, dia ditangkap karena perbuatannya. Jadi Odin tidak berani meminta bantuan orang lain. Dia hanya bisa meminta bantuan Devan. Tapi segera, dia akan menyesal kalau ditemui Devan. Karena, bersama Devan, ada juga ketua kelas cantik yang datang bersamanya. Fiona, polwan, kenapa dia ditangkap? Tanya ketua kelas tiba-tiba. Mengemudi dalam keadaan mabuk, Odin menjawab. Namun, polwan itu juga menjawab kasus prostitusi. Setelah mendengar apa yang dikatakan polwan, mata besar Fiona yang indah langsung melebar. Lalu, dia berkata pada Devan, "Devan, ayo pergi." Jelas, Fiona sangat marah ketika dia tahu alasan kenapa Odin ditangkap. Dia siap untuk meninggalkannya sendirian. "Jangan pergi, ketua kelas. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ini pacarku." Odin menahan rasa malunya. Melihat Devan dengan ekspresi kesal. Agar tidak membocorkan berita, dia secara khusus meminta Devan untuk datang dan menjemputnya. Pada akhirnya, Devan membawa Fiona bersamanya. Sekarang, Odin merasa sangat malu. "Aku bisa membuktikan bahwa dia benar-benar pacarnya," kata Devan pada Linda. "Devan, memberikan kesaksian palsu itu ilegal. Kami sudah punya cukup bukti pelanggaran Prilly." Linda berkata dengan wajah serius. "Benar. Polwan berdada besar ini adalah kenalan lama Devan." "Linda, selain itu, ini bukan pertama kalinya kami menangkapnya," kata Linda tanpa ekspresi. Sebagai petugas polisi, dia paling membenci hal semacam ini. Jika seorang wanita masih punya tangan dan kaki,
Tidak bisakah dia melakukan pekerjaan yang layak untuk menghasilkan uang? Jangan lakukan hal semacam ini. Ada juga pria seperti Odin yang tidak terlalu buruk. Dia bahkan berani bilang bahwa Tante Girang ini pacarnya. Pada saat ini, Devan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, pihak lain sudah memiliki bukti pelanggaran Prilly. Bagaimana mereka akan dihukum? Devan akhirnya bertanya. Bersambung.